Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI kelas 9 semester ganjil. Selamat belajar. Untuk materi yang pertama, materi 1.1 yaitu tentang Islam Nusantara. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi, peserta didik dapat 1. Memahami proses masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Kedua, mengetahui bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, 11, dan 13. Ketiga, memahami alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Secara garis besar, proses penyebaran Islam di Indonesia itu melalui 4 jalur. Di antaranya adalah jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur pendidikan, dan jalur kesenian. Proses masuknya Islam ke Nusantara yang melalui jalur perdagangan ini dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia itu semakin lama semakin banyak, sehingga mereka membentuk pemukiman. Setelah mereka bermukim, kemudian mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal, sembari mereka menyebarkan ajaran agama. Jalur yang kedua yaitu jalur pernikahan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal, sehingga mereka membawa dan mengajarkan agama Islam kepada keluarganya. Jadi para wanita sebelum nikahi itu mereka belum beragama Islam, dan mereka ketika mau menikah dengan saudagar Muslim yang datang dari Arab itu diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Nah, melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi makin lama semakin banyak yang mengenal nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga Islam semakin mudah masuk ke Indonesia. Jalur proses masuknya Islam Nusantara yang ketiga adalah jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui jalur pendidikan ini dilakukan setelah terbentuknya Islam pribumi. Setelah warga Arab, Persia, dan India berhasil untuk memasukkan agama Islam ke pribumi, pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Jadi mereka itu memberikan pendidikan yang berawal dari rumah, masjid, dan juga mushola. Setelah itu, baru mereka mendirikan madrasah, pondok pesantren untuk mendidik para generasi muda yang tertarik ikut menjadi santri dan tertarik untuk mengikuti ajaran-ajaran agama Islam yang mereka ajarkan. Dan semakin lama semakin berkembang Islam di tanah air ini. Jalur yang terakhir yaitu jalur kesenian. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia juga terlihat dalam kesenian Islamnya, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat kita lihat pada bangunan-bangunan masjid kuno, seperti masjid yang ada di mana ya? Di Aceh, kemudian di bangunan pada Masjid Demak, bangunan pada masjid di Cirebon, di Banten, seperti itu. Jadi masjid-masjid itu memiliki nilai seni, yang nilai seni tersebut mengandung seni-seni keislaman. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui 2 jalur. Yang pertama dari jalur utara, yaitu dari Arab ke Damaskus, ke Baghdad, Sri Lanka, dan sampai ke Indonesia. Yang kedua dari jalur selatan dengan rute yaitu Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, syarat-syarat masuk Islam itu sangat mudah. Seperti apa syaratnya? Di antaranya dengan membaca 2 kalimat syahadat, seperti itu. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta atau kedudukan, ya. Jadi sama saja, derajatnya sama aja di dalam agama Islam. Yang selanjutnya, agama Islam yang menyebar di Indonesia itu disesuaikan dengan adat dan tradisi setempat. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Yang selanjutnya adalah silakan dikerjakan 2 soal yang sudah Ibu siapkan ini. Kemudian dikirimkan ke Ibu, ya. Mudah-mudahan materinya mudah dimengerti dan dipahami. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.